Selamat datang di Mindset Jangka Panjang, tempat di mana suara-suara hati yang terabaikan mulai menemukan ruangnya. Di sini, kita tidak sedang mendengarkan motivasi sesaat, tapi sebuah perjalanan ke dalam diri. Sebuah narasi panjang yang akan mengguncang pikiranmu dan mungkin hidupmu. Siapkan dirimu, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kehidupanmu sendiri. Selamat mendengarkan. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang kosong? Di antara tawa dan cerita, kamu tetap merasa sendiri. Di tengah keramaian, kamu seperti tidak benar-benar hadir. Ini bukan tentang sedih, bukan juga tentang bahagia. Ini tentang kehampaan, yang sering kita tutupi dengan scroll tanpa arah, tawa palsu, atau ambisi yang tak tahu mau dibawa kemana. Kita hidup, tapi tidak tahu untuk apa. Kita berjalan, tapi tak tahu kemana. Apa yang sebenarnya hilang dari hidup kita? Hari ini, aku akan mengajakmu menelusuri sebuah perjalanan. Bukan ke tempat baru, tapi ke tempat yang paling asing, ke dalam dirimu sendiri. Kita akan masuk ke ruangan-ruangan sepi yang selama ini kamu kunci rapat-rapat. Kita akan duduk bersama luka, berbicara dengan rasa takut, dan memeluk rasa marah yang sering kau tolak. Bukan untuk menyelesaikan semuanya, tapi untuk mengenal siapa sebenarnya dirimu. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan untuk mereka yang ingin jawaban cepat, tapi untuk mereka yang berani menghadapi dirinya sendiri. Mari kita mulai. Bab 1. Mengapa kita merasa hampa di dunia yang ramai? Kita hidup di zaman yang nyaris tak pernah memberi kita ruang untuk diam. Saat membuka mata, yang pertama kita lihat adalah layar. Kita terjebak dalam notifikasi, pembanding tak kasat mata, dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Tapi di balik itu semua, ada yang pelan-pelan hilang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur dengan pencapaian. Koneksi dengan diri sendiri. Kita seringkali dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Kita tersenyum, tapi tidak tahu kenapa hampa tetap datang. Kita bekerja keras, tapi tak tahu untuk siapa. Pernahkah kamu bertanya, kenapa aku merasa kosong padahal semuanya terlihat baik-baik saja? Jawabannya bukan karena kamu kurang kuat. Bukan juga karena kamu gagal. Tapi karena kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk terus sibuk, tapi lupa mengajarkan bagaimana merasa hidup. Kita kehilangan arah bukan karena kita tersesat, tapi karena kita tidak pernah diberi waktu untuk benar-benar berhenti dan mendengarkan suara hati kita sendiri. Pertanyaannya, apakah aku benar-benar bahagia? Atau hanya sedang sibuk agar tidak merasa sedih? Jawabannya, banyak dari kita tidak mencari kebahagiaan. Kita hanya mencari cara untuk melarikan diri dari kehampaan. Kita mengisi waktu dengan kesibukan, mengisi ruang hati dengan validasi orang lain, dan berharap semua itu bisa menambah lubang dalam diri. Tapi lubang itu hanya bisa diisi oleh kejujuran kepada diri sendiri. Cerita menggugah. Ada seorang pria tua yang setiap hari duduk di taman. Ia selalu membawa secangkir kopi dan sebuah buku yang tidak pernah ia baca. Suatu hari, seorang anak muda duduk di sebelahnya dan bertanya, "Kakek, apa yang kakek tunggu di sini setiap hari?" Sang kakek menjawab, "Aku tidak sedang menunggu siapa-siapa. Aku hanya mencoba mengingat, seperti apa rasanya hidup." Anak muda itu tertawa kecil, "Bukankah kakek sudah melewati banyak hal?" Sang kakek menatap langit dan berkata, "Justru karena itu, aku merasa kehilangan semuanya. Dulu aku sibuk mengejar semuanya, sampai aku lupa merasakan apapun." Cerita ini sederhana, tapi begitulah hidup banyak orang. Sibuk, tapi kosong. Penuh jadwal, tapi tak punya arah. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan suara batinmu, yang selama ini kamu abaikan. Di bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Suara dalam kepala itu siapa? Karena bisa jadi, selama ini kamu tidak berbicara pada dirimu sendiri, tapi pada luka yang belum sembuh. Kita lanjut. Bab 2. Suara dalam kepala itu siapa? Coba dengarkan baik-baik. Saat kamu terdiam dan tidak ada satupun suara di sekitarmu, kamu tetap bisa mendengar sesuatu.
Itu adalah suara dalam kepalamu yang selalu berbicara, menilai, membandingkan, menyalahkan. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya sedang bicara itu? Apakah itu dirimu sendiri? Atau sesuatu yang terbentuk dari semua luka, trauma, dan kata-kata orang lain? Banyak orang tidak sadar bahwa suara dalam kepala mereka bukan suara kebenaran, melainkan gema dari masa lalu yang tak pernah mereka sembuhkan. Suara itu bisa terdengar seperti, "Kamu tidak cukup baik. Kamu gagal lagi. Kamu harus sempurna," atau "Kamu tak layak dicintai." Kita pikir itu pikiran logis. Tapi sebenarnya, itu adalah emosi yang memakai topeng logika. Bagaimana aku bisa tahu apakah suara ini adalah aku, atau bukan? Jawaban. Dengarkan isi dari suara itu. Jika ia penuh ancaman, tekanan, atau penyesalan yang tiada henti, maka itu bukanlah kamu. Itu adalah sisa-sisa luka. Suara yang terbentuk dari kritik, penolakan, dan kegagalan yang kamu simpan dalam diam. Suara sejati dalam dirimu. Tidak menekan. Ia mengarahkan dengan lembut. Dan kamu akan tahu, karena ketika suara itu muncul, kamu merasa lebih damai. Seorang wanita muda pernah datang ke seorang biksu bijak. Ia berkata, "Setiap malam sebelum tidur, suara di kepala saya menghina saya sendiri. Katanya saya bodoh, tidak layak, dan gagal." Sang biksu tersenyum dan bertanya, "Jika ada orang asing mengetuk pintumu setiap malam dan memaki-makimu, apakah kamu akan terus membiarkannya masuk?" Wanita itu menjawab, "Tentu saja tidak." Sang biksu menunduk dan berkata pelan, "Lalu kenapa kamu membiarkan suara itu masuk ke kepalamu setiap malam?" Wanita itu terdiam. Dan itulah yang sering terjadi pada kita. Kita membiarkan suara asing tinggal di kepala kita, hingga kita mengira itu adalah suara kita sendiri. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Suara dalam dirimu tidak akan pernah benar-benar diam. Tapi kamu bisa memilih, suara mana yang akan kamu dengarkan. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Hidup yang kita jalani, bukan milik kita. Karena bisa jadi, kamu bukan sedang hidup, tapi hanya sedang menjalankan skrip yang orang lain tulis untukmu. Kita lanjut. Bab 3, hidup yang kita jalani bukan milik kita. Sejak kecil, kita diajari apa yang harus kita lakukan. Sekolah yang bagus, nilai tinggi, kuliah prestisius, pekerjaan stabil. Kita tidak pernah ditanya, apa yang kamu inginkan? Maka kita tumbuh, bukan menjadi diri sendiri, tapi menjadi hasil dari harapan orang lain. Kita memakai pakaian yang dianggap sopan, bekerja di bidang yang dianggap mapan, dan tersenyum, meski hati penuh pertanyaan. Apakah hidup yang kamu jalani, benar-benar milikmu? Atau hanya perpanjangan ekspektasi yang diwariskan turun-temurun? Dunia modern mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, tapi tidak pernah mengajarkan cara menemukan diri. Dan disitulah kita tersesat. Kita kehilangan arah, bukan karena tidak punya jalan, tapi karena seluruh jalan yang kita lewati bukan kita yang pilih. Pertanyaan: bagaimana aku bisa tahu apakah ini hidupku, atau hidup yang dibentuk orang lain? Jawaban: tanyakan ini pada dirimu. Jika semua orang di dunia tidak melihat apapun yang kamu lakukan, apakah kamu masih ingin menjalani hidup yang sama? Jika jawabannya tidak, maka kamu sedang hidup di dalam kurungan ekspektasi. Kebebasan bukan berarti bebas melakukan segalanya, tapi bebas menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut kehilangan cinta. Seorang anak lelaki selalu menuruti kehendak orang tuanya. Ia belajar keras, masuk universitas ternama, bekerja di perusahaan besar. Semua orang memujinya. Tapi setiap malam, ia merasa hampa. Suatu malam, ia bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa dulu aku harus mengambil jurusan itu?" Sang ayah terdiam, lalu berkata pelan, "Karena ayah dulu tidak bisa kuliah. Ayah ingin kamu menjalani mimpi yang ayah tidak sempat jalani." Anak itu pun menjawab, "Tapi ya, aku hidup, bukan untuk menyelesaikan masa lalu orang lain,
Dan disitulah banyak dari kita terjebak. Menjalani impian yang bukan milik kita. Hanya karena takut mengecewakan orang yang kita cintai. Sekarang, coba rasakan napasmu sendiri. Siapa yang sedang kamu bahagiakan hari ini? Apakah kamu sendiri, atau bayangan masa lalu? Di bab berikutnya, kita akan masuk ke tempat yang lebih dalam. Rasa sakit yang kita tolak, justru menyelamatkan. Karena bisa jadi, luka yang kamu hindari adalah pintu menuju kekuatan terbesarmu. Kita lanjut. Bab 4. Rasa sakit yang kita tolak, justru menyelamatkan. Kita dilatih untuk tegar. Untuk kuat. Untuk baik-baik saja. Kita disuruh terus melangkah meski hati berdarah. Tapi, tidak ada yang mengajarkan kita bagaimana memeluk luka. Saat kita menangis, kita malu. Saat kita kecewa, kita pura-pura tertawa. Karena dalam dunia yang sibuk, rasa sakit dianggap kelemahan. Padahal justru di sanalah kekuatan kita tersembunyi. Luka yang kamu tolak, tidak hilang. Ia hanya bersembunyi. Dan suatu hari, ia akan datang kembali, dalam bentuk yang berbeda. Dalam kemarahan yang meledak. Dalam kecemasan yang tidak jelas. Dalam keputusan hidup yang salah arah. Rasa sakit bukan musuh. Ia adalah pesan tubuh dan jiwa, bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang meminta perhatian. Pertanyaannya, kalau aku buka luka lama, bukankah itu akan menyakitkan lagi? Jawabannya, ya. Tapi rasa sakit yang dirasakan sepenuhnya, tidak menetap. Ia akan mengalir keluar seperti air mata. Sedangkan rasa sakit yang kamu tolak, akan menetap diam-diam. Ia tidak pergi. Ia hanya berpindah wujud. Menjadi kekakuan, menjadi ledakan emosi. Menjadi tubuh yang lelah padahal tidak berbuat apa-apa. Luka tidak butuh dihapus. Luka butuh dimengerti. Dan diterima. Hanya dengan begitu, ia bisa menjadi cahaya. Seorang pria pernah kehilangan anaknya. Ia tidak menangis. Tidak bicara. Tidak mengungkapkan apapun. Ia hanya kembali bekerja, seolah tak terjadi apa-apa. Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi mudah marah, tidak sabar, dan menjauh dari semua orang. Saat akhirnya ia pergi ke terapis, ia berkata, "Saya rasa saya kehilangan diri saya sendiri." Terapis itu hanya berkata satu kalimat. "Mungkin, kamu tidak kehilangan diri. Tapi kamu terkubur di bawah rasa sakit yang kamu tolak untuk rasakan." Dan pria itu, akhirnya menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Dan disitulah, proses penyembuhannya dimulai. Tidak semua luka butuh waktu. Tapi semua luka butuh diakui. Sekarang, biarkan dirimu bernapas perlahan. Biarkan luka-luka yang pernah kamu sembunyikan. Tahu bahwa kamu sedang belajar menyapa mereka. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak lari. Di bab terakhir nanti, kita akan masuk pada pertanyaan terbesar. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang benar-benar penting? Apa yang akan kamu sesali? Dan, siapa sebenarnya dirimu di balik semua topeng dunia? Kita lanjut. Bab 5. Jika hari ini adalah hari terakhirmu. Jika malam ini adalah malam terakhirmu, apa yang akan kamu sesali? Apakah itu kata-kata yang tidak sempat kamu ucapkan? Pelukan yang tak pernah kamu berikan? Atau, hidup yang kamu jalani, tapi tidak pernah benar-benar kamu rasakan? Kita terlalu sering menunda hidup. Kita menunda bahagia. Kita menunda keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kita berkata, nanti saja. Besok. Setelah ini selesai. Kalau sudah siap. Tapi hidup tidak pernah menunggu. Dan waktu, tak pernah memberitahu kapan dia selesai. Yang pasti hanyalah satu. Tidak ada satupun dari kita yang tahu, kapan napas terakhir itu akan tiba. Dan ketika ia datang, bukan harta, jabatan, atau pengakuan yang akan kau pikirkan, tapi wajah-wajah yang kau sayangi. Dan semua hal kecil yang dulu kau anggap sepele. Pertanyaannya sederhana. Jika hari ini adalah hari terakhirmu,
Apakah kamu sudah hidup sebagai dirimu sendiri? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar aku tidak menyesal saat waktu itu tiba? Jawabannya, mulailah dengan hal-hal kecil. Ucapkan yang seharusnya diucapkan. Maafkan yang seharusnya dimaafkan. Cintai orang yang mencintaimu sebelum mereka pergi. Dan yang paling penting, beranilah hidup sebagai dirimu sendiri. Jangan tunda menjadi versi terbaikmu hanya karena takut ditinggalkan. Karena yang meninggalkanmu saat kamu menjadi dirimu sendiri bukanlah kehilangan, tapi pembebasan. Di sebuah rumah sakit, ada seorang pria tua di ranjang perawatan. Ia sudah tidak bisa berbicara. Tapi setiap hari, ia menatap foto keluarganya. Suatu hari, anak perempuannya datang dan bertanya, "Ayah, kenapa ayah sering menangis belakangan ini?" Pria tua itu menulis pelan di kertas kecil. "Bukan karena aku akan mati, tapi karena aku baru sadar, selama ini aku tidak pernah benar-benar hidup." Ia menangis, bukan karena kematian, tapi karena ia hidup dalam topeng, dalam kesibukan, dalam rutinitas, tanpa pernah memeluk hidupnya sendiri. Dan itulah yang paling menakutkan. Bukan kematian, tapi menyadari kita sudah sampai di akhir, dan belum pernah benar-benar hidup. Sekarang, biarkan dirimu diam. Hening. Tarik napas, dan bayangkan. Jika hari ini benar-benar hari terakhirmu, apakah kamu sudah memaafkan dirimu sendiri? Apakah kamu sudah mencintai hidupmu? Meski tidak sempurna, karena, pada akhirnya, bukan soal seberapa panjang hidup yang kita jalani, tapi seberapa dalam kita benar-benar menjalaninya. Terima kasih telah bersedia menempuh perjalanan ini bersama suaramu sendiri. Jalan pulang ke diri sendiri. Kau telah berjalan jauh, menyusuri ruang-ruang yang mungkin sudah lama kamu kunci. Bertemu kembali dengan suara hati yang dulu kamu bisu. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi mungkin ini adalah awal dari kejujuran. Jujur bahwa kamu lelah, bahwa kamu menyimpan luka, bahwa kamu belum mengenal dirimu sepenuhnya. Dan tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan menjadi manusia yang sedang mencari. Karena di balik semua keraguan, tersimpan keberanian untuk terus berjalan. Semoga setelah ini, kamu mulai hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap hatimu sendiri. Jika kamu lupa arah, putar kembali suara ini. Dan temui dirimu, yang mungkin sedang menunggu kamu pulang. Terima kasih telah mendengarkan narasi penuh ini di channel Mindset Jangka Panjang. Jika kamu merasa tersentuh, jika perjalanan ini membuka ruang dalam dirimu, maka bagikanlah, agar lebih banyak orang bisa kembali ke dirinya sendiri. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk terus menerima narasi yang bukan sekadar motivasi, tapi suara yang mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap hidup sebagai dirimu sendiri.